Rahayu, 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 Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini Kamis, tetap kita ingin mempertegas tentang keberadaan pemahaman pintu kesadaran bangsa, bahwa jika menjadi sebuah ketetapan bagi kita, maka upaya yang kita lakukan ini tidak akan serta-merta tidak ada manfaat. Saya yakin masih ada manfaat yang akan kita berikan. Hari ini kita akan bahas tentang manfaat dari aksara mo, madhep mantep marang Gusti. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, madhep mantep manembah marang ilahi, berarti madhep mantep manembah. Jadi madhep mantepnya itu semata-mata untuk manembah marang ilahi, Gusti Kang Maha Suci, Kang Gusti Kang Maha Welas Asih. Jadi apa yang sebenarnya permintaan kita hari ini, saya juga berdoa, Duh Gusti paring ono kula niki rezeki ingkang kathah gawe perjuangan kula. Selalu saya sampaikan begitu. Duh Gusti paring ono rezeki ingkang kathah damel badan tohir kula untuk perjuangan kita gitu, bersama-sama, tidak kekurangan apapun, sehingga pada waktu kita melakukan upaya-upaya pendekatan dengan siapapun, masih ada sesuatu yang bisa diberikan oleh Gusti Kang Maha Suci untuk kesempurnaan perjuangan yang kita lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan, memperteguh tentang ketetapan aksara Jawa yang harusnya sudah lewat 43 tahun kalau berhitung dan terhitung dari 1478. Kenapa saya katakan begitu? Tuntutan dari Sabdo Palon Nagih Janji. Jadi ini Nugda Nagih Janji agar ketetapan aksara Jawa ini segera untuk dikembalikan dan ditulis kembali sebagai tanda lahirnya sebuah peradaban baru. Tanda lahirnya sebuah peradaban baru. Jadi seluruh dunia itu sudah menyatakan bahwa 500 tahun esok ini akan ada tanda kelahiran baru, tanda kehidupan baru. Walaupun PBB kemarin juga mengatakan bahwa agen intelijen dari Zionis Israel itu juga pernah menyampaikan data arsip rahasia New World Order atau rekayasa kehidupan tatanan baru dari PBB, dengan banyaknya vaksin, banyaknya perang, banyaknya wabah, dan bawahnya bencana di seluruh dunia. Ini memang seluruhnya itu bermula dan berawal dari peristiwa 1478. Nah, marilah kita bersama-sama dalam rangka ini kita betul-betul berkhidmat kepada madhep mantep manembah marang ilahi, bahwa kehidupan dan ketetapan itu kita kembali pada sebuah ketetapan. Kita kembali pada sebuah ketetapan. Maksudnya bagaimana? Maka yang harus kita lakukan adalah mengerti tentang sifat dan sikap peristiwa yang akan terjadi di alam semesta ini, sehingga kita tahu bahwa peristiwa yang akan terjadi di alam katulistiwa ini tidak serta-merta bahwasanya praktek di dalam kehidupan kita itu tidak semata-mata hanya sekedar kita melakukan upaya-upaya secara strategis. Maka saya menginginkan bahwa kemuliaan ini muncul dengan kita madhep mantep manembah marang Gusti. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya berharap bahwa setiap hari kita menyampaikan ajaran aksara Jawa ini dalam rangka betul-betul tahu bahwa ketetapan kehidupan ini adalah
ketetapan yang sebenarnya menjadi prinsip-prinsip hadirnya dan lahirnya perubahan besar bagi negara kita, bahwa keinginan kita di dalam menyampaikan pelajaran aksara Jawa dalam filsafat dan ajaran ini betul-betul kita sinkronkan dalam peristiwa yang ingin kita capai menuju bangsa dan negara lebih baik. Itulah menjadi sebuah ketetapan bersama-sama bahwasanya hidup dalam sebuah peristiwa keilahian, bahwa kita sedang dalam rangka menjelaskan kepada dunia bahwa titik-titik waktu yang sudah menjadi ketetapan itu, walaupun kita sedang mengalami peristiwa yang sangat berat, peristiwa batin yang sangat berat, peristiwa cobaan yang sangat berat, ini semata-mata karena akan menuju sebuah peristiwa kebaikan. Peristiwa kebaikan itulah yang menjadi sebuah spirit bagi kita semua, bahwa kita hadir, kita hidup ini semata-mata untuk apa maksudnya, memberikan warisan kepada anak cucu kita, kepada nilai-nilai kebaikan. Walaupun kita sendiri tidak punya hak ketentuan dan kekuasaan untuk memperbaikinya, semoga masih ada waktu nanti hari esok bagi kita yang punya cita-cita memberikan warisan yang terbaik bagi rakyat ini, bisa punya kesempatan untuk menjadi yang merubah, yang berubah dan melakukan perubahan demi kebaikan bangsa. Mari kita ajarkan diri kita, ajarkan diri kita sendiri tidak terlalu melakukan upaya-upaya niat-niat buruk terhadap bangsa dan negara, apalagi kepada pemerintah yang menjalankan amanat dari kita sendiri. Kalaupun ada sebuah kesalahan di dalam sebuah praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah wajib untuk mendengarkan apa yang menjadi amanat dan keinginan masyarakat, terutama kaum muda. Kaum muda ini yang akan mewarisi semuanya nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Semoga juga bahwa arek-arek nom kabeh iki, pemuda-pemuda di kampus, pemuda-pemuda di kampung, pemuda di pondok pesantren, pemuda-pemuda di padepokan, di sanggar, di perkumpulan-perkumpulan pemuda gereja, pemuda pura, pemuda wihara, pemuda dan banyak pemuda di semua kelompok agama ini betul-betul tidak merasa dia hanya sebatas dari kelompok muda dari satu bagian keyakinan, tapi menjadi satu bagian besar dari bangsa Nusantara itu sendiri. Sehingga kehadiran pemuda di pemuda pura, pemuda pesantren, pemuda gereja, pemuda wihara, pemuda padepokan, pemuda pesanggeran menjadi satu manunggal bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebenarnya makna dari mau madep mantep manembah marang ilahi. Jadi sebetulnya mempersatukan diri dalam satu bagian dan ikatan agar menjadi bangsa Nusantara yang baik, tidak menyampaikan informasi yang nyinyir, tidak menyampaikan informasi yang buruk, tidak menyampaikan informasi yang jelek, tapi lebih banyak memberikan sebuah pengetahuan-pengetahuan strategis demi kepentingan bangsanya. Dan itulah yang sebenarnya kehadiran kita sebagai bangsa untuk betul-betul menyampaikan nilai-nilai baik. Terima kasih, semoga aksoromo madep mantep manembah marang ilahi. Bersatulah para pemuda, kaum muda seluruh, pemuda pesantren, pemuda gereja, pemuda pura, pemuda wihara, pemuda padepokan, pemuda paguron, pemuda masyarakat di kampung-kampung dari Papua sampai Aceh. Ya, dari Papua, ketika kita melihat Papua sudah merasakan saudara-saudaranya ada kemarin waktu Pekan Olahraga Nasional, maka sudah selayaknya kita sering berkunjung kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semuanya di Papua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf pagi sekali karena mungkin biar tidak terlalu banyak aktivitas nanti yang terlalaikan dari aktivitas yang kita kerjakan. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Om Swastiastu.
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam amituhu hong ulun basuki langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.